Baik teman-teman, kita lanjutkan kuliah kita. Setelah masa Yunani di Eropa itu yang peradabannya maju, yang menguasai peradaban Yunani, peradaban di Eropa adalah Romawi. Bukan berarti Yunani sudah tidak ada ya, Yunani sampai sekarang ada. Cuman kita bicara tentang peradaban yang paling menonjol di Eropa. Kalau Yunani itu ya abad ke-5, abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kalau Romawi itu sekitar abad 3 sebelum Masehi sampai abad 3 sesudah Masehi. Nah, ini masa-masa Romawi. Apa yang bisa kita lihat dari perkembangan estetika di Romawi setelah Yunani itu, kita tidak bisa melihat banyak hal. Estetika Romawi tercermin pada penciptaan karya-karya seni rupa yang merupakan kelanjutan dari estetika Yunani. Jadi estetika Romawi hampir mirip dengan estetika Yunani, dia cuma melanjutkan saja. Seni rupa Romawi atau estetika Romawi tetap mempertahankan antropoformisme sebagaimana estetika Yunani, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Semula mereka bersandar sepenuhnya pada standar Yunani, tetapi kemudian mereka dengan kreatif menggabungkan unsur-unsur Yunani dengan seni rupa Etruska, seni rupa Italia, dan seni rupa Mesir. Nah, memang tidak banyak yang bisa ketahui ya. Kita tidak bisa banyak ketahui pada masa Yunani pada masa Romawi itu tentang pemikiran-pemikiran estetika. Kalau teman-teman coba lihat film-film yang berlatar belakang Yunani dengan film-film yang berlatar belakang Romawi, itu perbedaan yang sangat mencolok. Kalau film-film berlatar belakang Yunani, contohnya apa? Hercules, Xena gitu ya. Itu adalah film-film yang mengagungkan kekuatan personal, dewa-dewa dan sebagainya. Sementara ketika film-film yang latar belakangnya Romawi, apa contohnya film latar belakang Romawi? Ya, Sparta misalnya gitu ya. Nah, itu ciri khasnya dari film-film yang berlatar belakang Yunani itu adalah sifatnya kolosal. Ya, perang besar, ya. Perang dengan pengerahan tentara yang teratur dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu semacam bisa jadi petunjuk kenapa pada masa Romawi kita kesulitan mencari tokoh atau filsuf yang punya pemikiran tentang seni dan estetika. Tentang seni dan estetika lebih meneruskan estetikanya Yunani. Tetapi pemikiran masa Romawi tentang politik, tentang negara, tentang militer, nah itu baru di situ banyak kita ketemukan. Sehingga ya pembahasan kita tentang estetika Romawi ya cukup sampai sekian. Nah, pada masa berikutnya yaitu seni rupa Kristen awal, estetika Kristen awal. Kristen awal itu abadnya kira-kira abad ke-1 sampai abad ke-3. Ya, abad ke-1 sampai abad ke-3. Eropa secara politik kekuasaan masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Tetapi ajaran Kristen dengan lahirnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih pada abad pertama Masehi itu, maka
seni rupa atau estetika pada masa-masa Eropa juga mulai mengalami perubahan-perubahan. Seni rupa Kristen awal mengalami zaman yang dikenal dengan zaman kegelapan dalam bidang seni rupa, karena ada penentangan dari para penganut Kristen terhadap seni rupa Yunani dan Romawi yang banyak menggambarkan manusia-manusia dalam bentuk tanpa busana. Para seniman yang kemudian memeluk agama Kristen kemudian takut untuk membuat gambar makhluk hidup secara berlebihan, seperti yang dilakukan oleh seniman-seniman Yunani dan Romawi. Rasa takut dosa untuk membuat gambar patung makhluk hidup, apalagi yang tanpa busana, ini lebih diperkuat dengan sikap pendeta-pendeta Kristen seperti Tertullian yang melarang seniman untuk melakukan hal itu. Ketakutan melakukan hal di atas mengakibatkan dunia seni rupa lumpuh selama kira-kira 1000 tahun. Ya. Konsep keindahan pada masa-masa Kristen awal dan masa-masa berikutnya, yaitu abad pertengahan. Kalau abad pertengahan ini dimulai, ada yang mengatakan abad 1 sampai abad 13, ada yang menyatakan mulai abad 3 sampai abad ke-13, kira kurang lebih 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun. Konsep keindahan pada masa abad pertengahan. Seniman berkedudukan terbatas hanya sebagai hamba. Pekerjaan seniman dimaknai dalam kerangka pengabdian terhadap yang berkuasa, juga terhadap agama. Sesuatu yang indah ialah sesuatu yang sesuai dengan norma yang ditentukan tentunya oleh negara dan gereja, yang dianggap benar dan patut oleh masyarakat. Konsep ini dikeluarkan oleh raja atau pimpinan agama sehingga mendukung agama dan kekuasaan raja. Nah, jadi ini bisa dikatakan selama 1000 tahun lebih, 10 abad lebih, estetika atau seni rupa di Eropa mengalami masa kegelapan. Kegelapan di situ maksudnya adalah ya, dia tidak punya kebebasan sama sekali. Dia berkedudukan terbatas hanya sebagai hamba, sebagai ya harus melaksanakan apa yang ditentukan oleh negara dan gereja. Sesuatu dikatakan indah apabila sesuatu itu dilaksanakan sesempurna mungkin, perfect. Keindahan dapat diwujudkan dalam simbol-simbol, keindahan simbolik dengan arti religius spiritual. Nah, jadi inilah ciri khas estetika pada masa Kristen awal dan abad pertengahan. Ya, dia bersifat religius spiritual. Neoplatonisme. Siapa ini Neoplatonisme? Neoplatonisme ini adalah aliran filsafat Yunani yang masih berkembang pada masa Kristen awal. Namun nanti dia juga ketemu dengan ajaran Kristen. Pada masa Kristen awal, sebagian orang masih tetap mengajarkan filsafat Plato. Di tangan Philo dari Alexandria, abad pertama Masehi, dan Numenius dari Apemea 100 tahun kemudian, pemikiran Plato diajarkan dengan sistem berbeda yang disebut dengan Neoplatonisme atau Platonisme baru.
Neoplatonisme. Pemikiran Neoplatonisme terpenting dan paling orisinal adalah pemikiran dari Plotinus. Tahun 204-270 Masehi. Jadi abad ketiga. Menurut Plotinus, campur tangan seniman membuat segala sesuatu lebih indah. Keindahan suatu patung batu tidak terletak pada bahannya, meskipun bahan juga bisa indah, tetapi terletak pada bentuk yang diciptakan oleh seniman atau desainer. Jadi, keindahan itu pada desainnya, bukan pada bahannya. Ini menurut Plotinus. Dan itulah peran dari seorang seniman. Neoplatonisme. Plotinus menunjuk yang satu sebagai sumber semua hal, di mana dunia indera pada tahap tertentu mencerminkan dan sekaligus mengungkapkan bentuk-bentuk kontemplasi. Nah, ini yang kemarin sempat saya singgung ketika kita bicara tentang dunia ideanya Plato ya. Jadi Neoplatonisme itu kan pengikut Plato, pengikut ajaran-ajaran Plato, cuman dengan cara-cara yang baru. Nah, Plotinus ini salah satu tokohnya. Plotinus inilah yang mengidentikan dunia idea itu dengan dunia yang satu atau dunia Tuhan. Kontemplasi ialah suatu bentuk meditasi di mana seseorang merenung dalam kesadaran pekanya sesuatu yang melampaui dunia indera, yang itu sang indah itu sendiri yang kasat mata. Nah, karena memang orientasinya sama, ada bentuk yang paling sempurna, ada dunia yang paling sempurna, yaitu dunia idea itu. Kalau Plato dunia idea, Plotinus menyebut dunia yang satu atau dunia Tuhan, ya. Maka seorang seniman atau manusia pada umumnya, ketika dia ingin mencapai kebahagiaan yang paling hakiki, mencapai kesempurnaan hidup, kalau seniman ya berarti mencapai karya-karya yang paling fundamental, karya-karya yang sangat luar biasa, maka dia harus mengarahkan kepada yang satu itu. Caranya adalah dengan melakukan yang namanya kontemplasi. Nah, ini Plotinus. Menurut Plotinus, keindahan hanya bisa terwujud jika sesuatu memiliki kesatuan atau unity. Plotinus beranggapan bahwa keindahan bisa hadir pada sebuah bidang yang hanya memiliki satu warna karena homogenitas merupakan sebuah bentuk kesatuan. Menurut Plotinus, di samping ada keindahan benda, ada juga keindahan perilaku dan keindahan pencarian ilmu. Keindahan benda bisa dikenali lewat mata sebenarnya, sedangkan keindahan perilaku dan keindahan pencarian ilmu bisa dikenali lewat mata jiwa. Untuk mengenali lebih mudah mengapa suatu perilaku disebut indah, maka bandingkanlah lawannya, bandingkan yang indah itu dengan yang buruk. Nah, jadi demikian teman-teman, itu gambaran estetika pada masa abad pertengahan dan Kristen awal ya. Jadi banyak tokoh sebetulnya ya, para Peter, para pastor, para romo
yang juga filsuf yang membahas tentang berbagai sektor kehidupan, sektor pemikiran. Ada yang bahas tentang estetika juga ada dan sebagainya. Namun ketika bicara tentang estetika, ya cirinya hampir sama. Hampir sama gimana? Yang intinya ya sang seniman tidak punya kebebasan. Fungsi seorang seniman adalah sebagai hamba kepada Tuhan. Nah, saya sering mengistilahkan ciri khas dari estetika abad pertengahan ini dengan istilah art is religious atau art for religion. Seni itu untuk religi atau seni itu untuk agama. Jadi ini sedikit gambaran tentang estetika abad pertengahan.